Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Cahaya Ramadan Wibawa dengan NIM 2505236222104, S1 Teknik Sipil Angkatan 25 Offering B. Saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 subbab keempat tentang perubahan energi mekanik akibat gaya non-konservatif. Materi ini penting karena banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknik sipil yang melibatkan perubahan energi akibat gaya seperti gesekan. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak dan posisinya. Energi mekanik terdiri dari dua bagian, yaitu energi kinetik, energi yang dimiliki benda karena bergerak. Yang kedua ada energi potensial, energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Secara umum, hubungan kedua dapat dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan kinetik ditambah potensial. Artinya, energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki suatu sistem. Sebagai contoh sederhana, ketika sebuah bola berada di atas meja, bola tersebut memiliki energi potensial karena berada pada ketinggian tertentu. Ketika bola dijatuhkan, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik karena bola mulai bergerak. Gaya konservatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak menghilangkan energi mekanik dari suatu sistem. Energi hanya berubah bentuk dari energi potensial menjadi energi kinetik atau sebaliknya, tetapi jumlah total energi mekanik tetap sama. Beberapa contoh gaya konservatif antara lain, yang pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya pegas, yang terakhir adalah gaya listrik. Misalnya, ketika sebuah benda jatuh dari ketinggian, energi potensial akan berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah. Total energi kinetiknya tetap sama selama tidak ada gaya lain seperti gesekan. Konsep ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga ada gaya non-konservatif. Berbeda dengan gaya konservatif, gaya non-konservatif adalah gaya yang menyebabkan energi mekanik tidak lagi tetap. Hal ini terjadi karena sebagian energi mekanik berubah menjadi bentuk energi lain seperti panas, suara, dan deformasi material. Contoh paling umum dari gaya non-konservatif adalah gaya gesek. Misalnya, ketika kita mendorong sebuah kotak di lantai, awalnya kotak bergerak karena memiliki energi kinetik, tetapi lama-kelamaan kotak akan berhenti karena adanya gesekan antara kotak dan lantai. Energi kinetik yang dimiliki kotak berubah menjadi panas akibat gesekan. Perubahan energi mekanik. Jika dalam suatu sistem terdapat gaya non-konservatif, maka energi mekanik tidak lagi konstan. Persamaan energi yang berlaku adalah delta K ditambah delta U ditambah delta E internal sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan bahwa ketika energi mekanik berkurang, energi tersebut sebenarnya tidak hilang tetapi berubah menjadi energi internal. Hubungan kerja dan energi. Dalam beberapa kasus, sistem juga dapat dipengaruhi oleh gaya luar yang melakukan kerja. Hubungan antara kerja dan perubahan energi dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta K ditambah delta U ditambah delta E internal. Artinya, kerja yang dilakukan oleh gaya luar dapat menyebabkan perubahan pada yang pertama, energi kinetik, energi potensial, dan energi internal. Konsep ini sangat penting digunakan dalam analisis gerak benda dalam fisika maupun rekayasa. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama, seorang pekerja proyek konstruksi mendorong sebuah peti semen bermassa 10 kg di lantai proyek dengan kecepatan awal 4 meter per second. Di lantai tersebut terdapat gaya gesek sebesar 20 Newton yang melawan gerak peti. Yang ditanyakan, berapa jarak yang ditempuh peti sebelum akhirnya berhenti. Oke, jadi yang diketahui massa peti itu 10 kg, kecepatan awal itu 4 meter per second, gaya geseknya 20 Newton, dan kecepatan akhirnya 0, 0 karena dia berhenti. Kita menggunakan rumus yaitu K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Lalu kita masukkan, kita substitusi yang sudah diketahui, terus dapat hasilnya
80 Joule. Energi ini akan habis karena kerja gaya gesek. Terus kita mencari kerja gesek. Rumusnya yaitu W sama dengan F dikali D. W-nya sudah diketahui 80 tadi. Terus F-nya itu 20. Yang dicari adalah jaraknya. Dan dapat jaraknya adalah 4 meter. Oke, di kasus yang kedua, yaitu sebuah balok bermasa 2 kg meluncur dari atas bidang miring setinggi 1 meter pada sebuah lokasi pembangunan jalan. Selama balok meluncur, terdapat gaya gesek sebesar 4 Newton sepanjang lintasan yang panjangnya 2 meter. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan balok saat mencapai dasar bidang miring jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second. Terus kita mencari, yang pertama itu energi potensial awal. Rumusnya U sama dengan MGH. M-nya 2, gravitasinya 9,8, terus tingginya tadi 1. Ketemu hasilnya 19,6 Joule. Terus kita cari energi hilang karena gesekan. Itu W sama dengan F kali D. W-nya tidak diketahui, F-nya tadi 4, terus jaraknya ada 2, tinggal dikali, hasilnya adalah 8 Joule. Terus kita cari energi kinetik di bawah. Rumusnya adalah K 19,6 yang pertama, terus dikurang 8. Rumusnya adalah energi potensial dikurang energi hilang. Terus hasilnya adalah 11,6. Lalu kita gunakan hubungan energi kinetik. Jadi 11,6 sama dengan 1/2 kali 2 V kuadrat. Terus kita dapat V-nya yaitu 3,41 meter per second. Energi pada pegas. Selain energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial yang disimpan dalam pegas. Ketika pegas ditekan atau ditarik, pegas akan menyimpan energi elastis yang dapat dilepaskan kembali. Energi potensial pada pegas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan K itu konstanta pegas dan X perubahan panjang pegas. Sebagai contoh, sebuah balok yang bergerak dapat menekan pegas hingga berhenti. Energi kinetik balok dapat berubah menjadi energi potensial pada pegas. Jika tidak ada gesekan, energi kinetik seluruhnya berubah menjadi energi potensial pegas. Namun, jika ada gesekan, sebagian energi akan berubah menjadi panas sehingga pegas tidak tertekan sejauh kasus tanpa gesekan. Penerapan dalam teknik sipil. Konsep perubahan energi mekanik ini sebenarnya banyak digunakan dalam teknik sipil. Contohnya, yang pertama ada jalan menurun. Pada jalan yang menurun, kendaraan memiliki energi potensial karena berada di ketinggian. Ketika kendaraan turun, energi tersebut berubah menjadi energi kinetik sehingga kendaraan semakin cepat. Namun, gesekan antara ban dan aspal serta sistem pengereman akan mengubah sebagian energi menjadi panas sehingga kendaraan dapat dikendalikan. Terus yang kedua ada peredam getaran bangunan. Gedung tinggi sering dilengkapi dengan sistem peredam getaran untuk mengurangi efek gempa atau angin. Sistem ini bekerja dengan mengubah energi getaran menjadi energi panas melalui gesekan atau fluida. Ketiga, ada struktur jembatan. Ketika kendaraan melewati jembatan, struktur jembatan mengalami deformasi kecil yang menyimpan energi elastis. Mirip seperti pegas, sistem ini membantu struktur menyerap energi sehingga tidak langsung rusak. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan bab 8 subbab 4 ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Kedua, jika hanya ada gaya konservatif, energi mekanik akan tetap konstan. Ketiga, jika terdapat gaya non-konservatif seperti gesekan, sebagian energi mekanik akan berubah menjadi energi lain seperti panas. Keempat, konsep perubahan energi ini sangat penting dalam berbagai bidang termasuk teknik sipil karena membantu kita memahami bagaimana energi bekerja dalam sistem nyata seperti kendaraan, bangunan, dan jembatan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.